Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, khatib pada hari ini berwasiat tentang takwa kepada jamaahnya berkaitan dengan ikhlas, makna ikhlas dalam segala amal. Apa itu ikhlas? Secara bahasa berasal dari kholasok, yang arti asalnya adalah murni. Jadi ikhlas itu murni, ditinjau dari sudut kebahasaan. Makanya di dalam Al-Quran ada labanan khalisan, atau dalam hadis juga ada asalan khalisan. Labanan khalisan itu madu yang tidak labanan itu susu yang tidak tercemari, tidak bercampur apapun. Itu khalisan. Madu yang murni, yang tidak tercampuri oleh apapun juga asalan khalisan. Madu yang murni. Jadi ikhlas berarti memurnikan. Lalu apa berkaitan dengan amal ikhlas itu? Utamanya murni ibadah atau amal perbuatan ibadah, baik berupa ritual yang hubungannya dengan Allah maupun berupa amal soleh yang ada kaitan dengan sesama manusia. Latar belakang, tujuan, keinginan atau cita-cita atau yang diharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran menggariskan antara lain pamannya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah illa kecuali liya'budullah, agar beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, karena ikhlas murni kepada Allah atau latar belakangnya untuk Allah dan menerima pahala dari Allah. Lahuddin, pada Allah itu di dalam menjalankan agama. Atau di dalam surat Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlisan lahuddin. Katakanlah, aku diperintah an a'budallah, supaya beribadah kepada Allah, mukhlisan, ikhlas, lahuddin, untuk Allah semata-mata menjalankan agama. Jadi makna ikhlas di dalam segala ibadah adalah ibadah baik yang langsung kepada Allah, ta'abudi atau ritual, maupun yang berkaitan dengan sesama manusia atau ta'amuli yang sifatnya sosial, dilakukan hanya untuk kepentingan mencari dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada niat apapun. Timbul pertanyaan, bagaimana kita kalau amal perbuatan yang berkaitan dengan sesama manusia, bermanfaat manusia, lalu mendapat upah, mendapat buruhan, baik itu jadi pegawai pemerintah maupun swasta, baik yang sifatnya keagamaan maupun keduniaan,
Apakah itu ikhlas ataukah tidak? Ikhlas itu tadi juga dikatakan latar belakangnya, tujuannya, motivasinya hanya mencari ridho Allah. Tidak ada pengaruh, tidak ada kaitan dengan urusan pemberian orang. Tidak ada kaitan dengan urusan hak dan kewajiban sesama manusia. Ibadah apapun. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat mengajar Al-Quran dapat honor dari yang belajar, itu merupakan hak, honor yang diterima dari yang diajar itu. Walaupun membaca Quran, walaupun baca Quran itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asal dia latar belakangnya mengajar itu karena Allah. Lalu dia dapat honor, dapat buruhan atau dapat transportasi dari yang diajar, itu adalah hak menurut Imam Asy-Syafi'i demikian, karena ajrun. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang mau nikah, kebetulan pada saat itu ada yang perempuan menghibahkan diri kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahabtu nafsi, aku menghibahkan diri kepadamu. Yang diharapkan dinikah oleh Rasul atau dinikahkan oleh Rasul kepada siapapun. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak berkenan. Maka beliau seakan-akan menawarkan kepada sahabat yang lain. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, zawwijniha. Kalau engkau tidak menghendaki, udah aja nikahkan aku kepada dia. Maka Rasul langsung bertanya, hal indaka syai'un, apakah kamu punya sesuatu untuk diberikan mas kawin? Nah ya Rasulullah, kalau urusan mas kawin saya tidak punya. Maka kata Rasulullah SAW, iltamis, cari. Mungkin di antara keluarga kamu punya sesuatu untuk mas kawin. Walau khotaman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Dan ternyata dia tidak punya. Kembali lagi ya Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak punya walaupun cincin dari besi kecuali pakaian yang saya pakai. Bagaimana kalau pakaian saya bagi dua, untuk mas kawin sepotong, untuk saya pakai sepotong? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Akhirnya dia pergi. Lalu sahabat itu ketika pergi dipanggil oleh Rasul. Wahai sahabatku, hal ma'aka minal Quran, apa kamu hafal Al-Quran? Ya Rasulullah, hafal. Ayat ini dia sebutkan. Maka kata Rasulullah SAW, ankahtuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau kepada perempuan ini dengan mengajarkan apa yang kamu ketahui dari Al-Quran. Jadi mengajarnya itu bisa didapat honor sebesar mas kawin. Mas kawin rata-rata Rasul itu adalah isna asyar wan nus, 12,5 ukiyah, yang diperhitungkan pada saat ini digramkan emas itu sekitar 212,5 gram. Itu rata-rata mas kawin Rasul kepada para istrinya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seharga 212,5 gram saja sebagai honor dari mengajar Quran itu boleh. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, ikhlas tidak ada kaitan dengan buruhan. Dapat buruhan ataukah tidak, dapat honor ataukah tidak. Ikhlas itu murni di dalam hati, tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan di akhirat kelak yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fik
hatta ustudhidhu qala kadzabta walakinnaka qatalta bi ayyu qala gariun. Sesungguhnya orang yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah yang pertama para pejuang jalan Allah, orang yang berperang. Maka dia dihadapkan pada saat itu bagaimana pahala orang yang berjuang di jalan Allah sehingga gugur di medan perang, sehingga diperlihatkan kepada kita betapa besar nikmatnya, dan dia sudah terobsesi oleh kenikmatan itu, ingin mendapatkannya. Maka ditanyakan, kamu sudah saksikan kenikmatan yang bakal diberikan kepada para pejuang? Maka ditanyakan kepada mereka, apakah kamu termasuk pejuang? Dia mengatakan, aku bersaksi, aku mati karena jihad di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariun, kamu berperang sehingga terbunuh itu tujuannya agar dijuluki sebagai pahlawan, juluki orang syahid. Maka kamu bohong karena sudah dijuluki selama di dunia. Maka akhirnya ulqiya finnar, hakmu adalah neraka. Jadi tidak akan mendapat apa-apa kalau latar belakangnya untuk kepentingan manusia. Ada juga rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ada seseorang yang mempelajari ilmu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Fa'atabihi fa'arrafahu ni'amahu, maka dia melihat kenikmatan betapa besar diberikan kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ketika dia mau masuk kepada kenikmatan itu, ditanya, apa benar kamu? Fama amilta, apa yang kamu perbuat? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu, belajar Al-Quran dan aku mengajarkannya. Qala kadzabta, kamu bohong. Karena kamu mengajar itu dan belajar ingin diangkat sebagai alim dan ingin diangkat sebagai mu'alim atau pengajar atau guru yang baik. Dan itu sudah dipuji selama di dunia, maka pahalamu habis. Kemudian yang ketiga adalah orang dermawan, dan diperlihatkan kepada mereka kenikmatan para dermawan. Ya, ketika mau masuk kepada kenikmatan itu ditanya, apa yang kamu perbuat? Fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat? Qala, aku melakukan untuk di jalan Allah. Maka dikatakan kepada dia, kadzabta, bohong kamu, karena kamu dermawan itu ingin mendapat pujian manusia. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, berdasar hadis ini jelas mujahid berperang yang latar belakangnya bukan karena Allah, itu juga tidak dianggap oleh Allah sebagai ikhlas. Kemudian orang yang berilmu, pandai membaca Quran dan mengajarkannya karena tujuannya untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat rahmat dari Allah, maka itu juga gugur amalnya. Termasuk juga orang kaya dan dermawan, karena mendermakan hartanya bukan karena ridho Allah, tetapi ingin mendapat pujian manusia. Jadi jelas berdasar ayat dan hadis itu, ikhlas semata-mata dimurnikan, baik ibadah kepada Allah maupun yang berkaitan manusia, tidak ada tujuan selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kadang kita melihat orang itu yang ikhlas dalam beribadah. Tapi kadang kita juga menilai orang itu tidak ikhlas. Melihat ikhlas karena tidak mau dapat upah atas perbuatannya, dianggapnya ikhlas. Kemudian dianggap orang ria karena mendapat upah atau mendapat pujian. Bersedekah juga ke masjid ingin diumumkan. Kadang kita nilai itu ria, padahal itu tidak bisa dinilai oleh kita ria atau ikhlas. Karena ria atau ikhlas itu ada di dalam hati masing-masing latar belakangnya. Dan kita juga tidak berhak minta kepada sesama manusia, tolong Pak ikhlaskan aja ya. Padahal kita minta bantuan kepada orang itu, lalu nyuruh ikhlas. Nggak bisa ikhlas itu. Hanya latar belakang dia, dorongan dia. Dan tidak ada kaitan dengan buruh, tidak ada kaitan dengan upah, tidak ada kaitan dengan pemberian sesama manusia. Ikhlas itu hanya ada di dalam hati masing-masing. Tandanya tentu saja bisa kita lihat, umpamanya tidak kecewa jika amalnya tidak dihargai. Ikhlas tidak kecewa. Kecewa itu di dalam hati tentu saja, walaupun tidak dihargai amalnya. Kemudian tetap beramal meskipun tidak ada yang melihat. Kemudian fokus pada ridho Allah, bukan keuntungan duniawi tujuannya. Walaupun kalau di dalam hak dan kewajiban bisa minta upah, itu bukan karena tidak ikhlas, tetapi ada hak dan kewajiban. Kemudian otomatis kita tidak akan mengungkit amal yang telah kita berbuat, karena seluruhnya hanya ingin mendapat ridho dari Allah. Jadi segala amal harus didasari ikhlas karena Allah, supaya kita benar-benar mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.